Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Saudara Chu Feng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengalahkanku menggunakan formasi ini? Tanya Ling Hu Hongfei. Tuan Muda Ling Hu, jika menilai dari kata-kata kamu, apakah kamu memandang rendah pada pembentukan formasiku? Tanya Chu Feng. Sementara pembentukan formasimu sangat kuat dan bisa menekanku sekarang, tapi, itu tidak bisa menekanku selamanya. Jadi aku ingin bertanya kepada Saudara Chu Feng, metode apa yang harus kamu lawan saat aku melanggar formasi ini? Kata Ling Hu Hongfei. Ini memang pertanyaan yang patut dipertimbangkan. Namun sebelum itu, Tuan Muda Ling Hu harus mampu menembus formasiku terlebih dahulu, kata Chu Feng. Wush! Saat Chu Feng berbicara, dia mulai membentuk segel tangan seorang diri. Pada saat berikutnya, petir mulai beredar melalui jari-jari Chu Feng di tangan yang membentuk segel tangan. Lalu setelah itu, kilat menutupi dirinya sepenuhnya. Bas-bas. Pada saat yang sama, di dalam formasi kilat mulai menyerang Ling Hu Hongfei berulang kali. Dalam situasi seperti itu, Ling Hu Hongfei bahkan tidak bisa berdiri dengan kokoh. Diserang oleh kilat, ia mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan. Ekspresi rasa sakit di wajahnya juga semakin intens. Sungguh pembentukan formasi yang kuat. Ini adalah pertama kalinya lelaki tua ini melihat Ling Hu Hongfei ditekan secara menyedihkan oleh seseorang. Ini benar-benar pemandangan yang langka. Belum lagi ketika berperang melawan orang-orang dari generasi muda, bahkan ketika berperang melawan orang-orang dari generasi yang lebih tua, Ling Hu Hongfei tidak pernah menderita seperti ini, ucap seseorang. Melihat bahwa Ling Hu Hongfei yang tak tersentuh sebenarnya diambang kehancuran di bawah pembentukan formasi Chu Feng, banyak orang tidak dapat menahan emosi mereka. Lagi pula, Ling Hu Hongfei memiliki status yang sangat tinggi di hati mereka. Dia adalah jenius paling brilian di leluhur martial Starfield. Tidak hanya dia jenius terkuat, tapi dia juga wajah masa depan ancestor martial Starfield mereka. Bahkan ada orang yang merasakan, bahwa dia adalah seseorang yang telah melampaui Chu Xuan Yuan. Mereka merasa bahwa Ling Hu Hongfei akan menjadi orang terkuat di ancestor martial Starfield di masa depan. Mereka merasa bahwa dia adalah orang yang akan memimpin leluhur martial Starfield mereka ke ketinggian yang baru. Hal-hal yang dialami Ling Hu Hongfei ini, itu akan menjadi mirip dengan legenda. Namun pada saat itu, Ling Hu Hongfei berada dalam situasi yang sangat sulit. Karena itulah, kerumunan tidak dapat menerimanya. Meskipun mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, tapi mereka masih tidak dapat menerimanya. Grandmaster, apakah Ling Hu Hongfei benar-benar akan dikalahkan oleh Chu Feng seperti ini? Tanya Grandmaster Long Xuan. Pembentukan formasi Chu Feng memiliki sifat penyegelan yang sangat kuat. Kecuali, pembentukan formasi harus dihancurkan. Maka jika tidak, dia tidak akan bisa lepas dari pengekangan pembentukan formasi, dan akan sepenuhnya ditekan seperti itu, kata Grandmaster Liang Qiu. Meraung. Tiba-tiba saja Ling Hu Hongfei meraung. Lebih tepatnya, itu adalah amarah dan rasa sakit. Yang paling mengejutkannya adalah, setelah raungan itu terdengar, sebuah penindasan yang sangat besar segera melanda. Dalam sekejap, langit dan bumi mulai bergetar ketika angin kencang bertiup. Pada saat berikutnya, formasi penyegelan petir Octoforms Chu Feng secara paksa dihancurkan oleh kekuatan yang menindas itu. Itu adalah tanda petir. Ling Hu Hongfei telah merilis tanda petirnya. Pada saat itu, banyak orang memperhatikan bahwa karakter surga telah muncul di dahi Ling Hu Hongfei. Selanjutnya, aura Ling Hu Hongfei juga telah meningkat dari peringkat 2 yang maha tinggi, itu menjadi peringkat 3 yang maha tinggi. Ling Hu Hongfei telah meningkatkan kultivasinya dengan melalui penggunaan tanda petirnya. Dengan begitu, dia telah melanggar pembentukan formasi Chu Feng. Grandmaster, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa Ling Hu Hongfei tidak akan bisa lepas dari pengekangan formasi, kecuali jika dihancurkan terlebih dahulu? Tanya Grandmaster Long Xuan. Liang Qiu Cheng Feng dan yang lainnya juga memandang Grandmaster Liang Yiku dengan cemas, dan mereka semua ingin tahu jawabannya. Seharusnya tidak. Seharusnya itu tidak mungkin. Formasi teman muda Chu Feng memiliki sifat penyegelan yang sangat kuat. Seharusnya tidak ada cara bagi Ling Hu Hongfei untuk membalikkan situasi.
Bagaimana dia bisa melepaskan tanda petirnya? Kata Grandmaster Liang Qiu. Tuan, mungkinkah seseorang secara diam-diam membantunya? Tanya Liang Qiu Cheng Feng. Tidak, aku sendiri sudah khawatir, bahwa seseorang dari klan surgawi Linghu diam-diam akan membantu Linghu Hongfei. Maka dari itu, aku telah berjaga-jaga, dan tidak ada yang melakukan apapun, kata Grandmaster Liang Qiu. Lalu, apa yang terjadi? Liang Qiu Cheng Feng dan yang lainnya benar-benar bingung. Bahkan Grandmaster Liang Qiu bingung dengan situasi saat ini. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari Linghu Hongfei. Dan aku berpikir bahwa dia benar-benar ditekan oleh Chu Feng. Tapi ternyata, dia hanya berpura-pura sepanjang waktu. Pembentukan formasi Chu Feng hanya akan runtuh pada pukulan pertamanya saja. Cemerlang, ini adalah keanggunan dari jenius terkuat Ancestor Martial Starfield. Aku benar-benar tidak datang ke sini dengan sia-sia, sungguh benar-benar tidak datang ke sini dengan sia-sia. Linghu Hongfei benar-benar luar biasa. Dia benar-benar jenius yang tidak bisa kita bandingkan. Untuk dapat menyaksikan keanggunan dari Linghu Hongfei, aku tidak akan menyesal dalam kematian, sama sekali tidak menyesal dalam kematian. Pada saat itu, banyak orang mulai bersorak kegirangan. Kerumunan yang tidak dapat menentukan seberapa kuat pembentukan formasi Chu Feng, mereka telah berpikir itu tidak lebih dari sebuah tampilan, dan Linghu Hongfei hanya berpura-pura ditindas oleh Chu Feng sejak awal. Dengan demikian, mereka mulai memuji Linghu Hongfei tanpa henti. Beberapa orang bahkan menghina Chu Feng, dan berpikir bahwa ia terlalu cepat bersuka cita. Mereka percaya bahwa dia tidak mampu dibandingkan dengan Linghu Hongfei sepanjang waktu. Tiba-tiba saja, Linghu Hongfei menunjuk jarinya ke arah Chu Feng. Dan setelah itu, penindasannya langsung melonjak ke arah Chu Feng seperti pasukan ribuan pria dan kuda yang luar biasa. Dalam sekejap, tentara yang luar biasa itu tiba-tiba menghentikan gelombang ledakan mereka. Dari segala arah, termasuk langit dan tanah, mereka telah mengepung Chu Feng. Chu Feng sekarang terjebak. Namun demikian, kekuatan yang menindas itu tidak menyerangnya. Apa artinya ini? Tanya Chu Feng. Saudara Chu Feng, aku tidak ingin membuatmu terluka. Jika kamu mengakui kekalahan sekarang, aku akan menghentikan pertandingan ini dengan segera, kata Linghu Hongfei. Linghu Hongfei hanya mengatakan itu di permukaan, karena pada saat yang sama ketika dia mengatakan kata-kata itu, transmisi suaranya mencapai telinga Chu Feng. Kamu masih terlalu kurang berpengalaman untuk berkelahi denganku. Kamu harus pergi dan memanggil ayahmu ke sini. Kalau tidak, hanya dengan kamu tidak akan bisa menandingi aku, Linghu Hongfei sepanjang hidupmu. Mungkin kamu adalah jenius di depan orang lain. Namun di depanku, Linghu Hongfei, kamu hanya bisa menjadi seekor anjing yang akan diinjak oleh kakiku. Kamu selamanya tidak akan bisa membalikkan keadaan, dan selamanya menjadi seekor anjing. Terlepas dari seberapa cemerlangnya kamu di masa depan, kamu akan selamanya berada di bawahku, dan selamanya diinjak olehku. Menghina. Linghu Hongfei diam-diam menghina Chu Feng. Di permukaan, Linghu Hongfei tampak sangat lurus dan murah hati. Namun dia sebenarnya adalah seseorang dengan hati yang sangat kotor, dan seseorang yang sangat keji dan juga kejam. Namun Chu Feng tidak menunjukkan jejak kemarahan pada penghinaan Linghu Hongfei. Selain itu, dia juga tidak mencapai syarat dengannya. Sebagai gantinya, melalui menggunakan transmisi suara, dia pun membalas. Linghu Hongfei, kamu sendiri tahu betul seberapa mampu dirimu yang sebenarnya. Lihatlah usia dan kultivasimu saat ini. Kultivasi apa yang dimiliki ayahku pada usia sepertimu? Ayahku sudah menjadi ahli terkuat di seluruh leluhur Martial Starfield, dan benar-benar tak tertandingi pada usia 29. Ketika menyebutkan ayahku, mereka yang dari generasi lebih tua semuanya akan menunjukkan rasa hormat. Manakah dari generasi muda yang bisa dibandingkan dengannya? Adapun kamu sudah mendekati 50. Kamu yang sudah hampir 50 tahun, apakah kamu bahkan memiliki kultivasi yang dilakukan ayahku ketika ia berusia 29? Meskipun benar bagi sebagian besar kultivator, waktu 1 tahun sangatlah instan. Ini adalah durasi yang sangat singkat. Namun itu hanya berlaku untuk sebagian besar kultivator bela diri yang memiliki bakat biasa-biasa saja. Tapi bagi orang-orang dengan bakat luar biasa untuk kultivasi bela diri, belum lagi 1 tahun, bahkan perbedaan 1 hari akan terasa sangat besar. Kamu bahkan jauh lebih tua dariku, dan telah berlatih lebih lama dari aku.
Namun sekarang, kamu hampir dikalahkan olehku hari ini. Dibandingkan denganku, kamu sama sekali tidak memiliki keunggulan sama sekali. Jadi bagaimana mungkin seseorang sepertimu bisa memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan ayahku? Kata Chu Feng. Kata-kata Chu Feng ini membawa ketidaksenangan yang sangat besar bagi Linghu Hongfei. Dia tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang Chu Feng sama sekali. Namun Chu Xuanyuan, dia adalah seseorang yang mengetahui banyak hal tentangnya. Mantan legenda Ancestor Martial Starfield selalu menjadi target yang ingin ia lampaui. Karena itulah, ia telah menghabiskan banyak upaya untuk mencari tahu prestasi masa lalunya. Selain itu, ia telah menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri, bahwa ia harus mencapai prestasi yang lebih luar biasa daripada yang dilakukan Chu Xuanyuan pada usia yang sama. Namun sayangnya, hasilnya membawa Linghu Hongfei rasa kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Usia yang identik dengan Chu Xuanyuan terus melewatinya. Namun dia tidak pernah bisa melampauinya, dan bahkan tidak sekalipun. Chu Xuanyuan seperti gunung tak tertembus yang menghancurkan dada Linghu Hongfei. Meskipun dia memang jenius langka yang harus diakui semua orang, tapi dia terlalu rendah jika dibandingkan dengan Chu Xuanyuan. Meskipun rumor beredar di sekitar leluhur Martial Starfield bahwa dia, Linghu Hongfei, itu telah melampaui Chu Xuanyuan, tapi orang-orang yang benar-benar menyaksikan kemampuan Chu Xuanyuan pada hari itu, mereka semua percaya bahwa dia lebih rendah darinya. Bahkan dia sendiri tahu ini dengan sangat baik. Ini adalah luka di hatinya, dan sesuatu yang tidak bisa dia hapus. Dia selalu ingin melupakan tempat yang sakit ini. Dia bahkan mulai menghipnotis dirinya sendiri, sehingga dia bisa melupakan bayangan Chu Xuanyuan. Namun sayangnya, rasa sakit yang menyakitkan ini sekali lagi diperparah oleh Chu Feng. Tampaknya saudara Chu Feng tidak akan menyerah. Kalau begitu, aku hanya bisa melukai dirimu agar mau mengakui kekalahan. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, kekuatan menindasnya mulai bergerak ke arah Chu Feng lagi. Kecepatan di mana penindasannya itu bergerak menuju Chu Feng, itu terlihat sangat lambat. Namun ketika penindas itu menyelimuti tubuhnya dan mulai menekannya, Chu Feng merasakan sakit yang luar biasa. Alasan untuk itu adalah, karena itu bukan kekuatan yang menindas biasa. Yang terkandung di dalamnya adalah kekuatan bela diri khusus yang mampu menimbulkan rasa sakit luar biasa. Mengapa Chu Feng harus bersikeras untuk menderita? Hasil dari pertempuran sudah ditentukan, dan mengapa dia masih bersikeras untuk melanjutkan? Padahal hanya mengakui kekalahan saja. Mungkin mengakui kekalahan pada orang lain agak memalukan. Namun sama sekali tidak akan memalukan untuk mengakui kekalahan kepada Linghu Hongfei. Tapi sebaliknya, bersikeras untuk melanjutkan setelah hasilnya ditentukan, itu sangatlah memalukan. Itu akan membuat orang lain memandang rendah dirinya. Aku benar-benar tidak mengerti, mengapa dia bersikeras untuk melakukannya. Kerumunan mulai membahas masalah ini dengan bersemangat. Banyak orang bahkan mulai menyalahkan Chu Feng, dan mereka merasa bahwa desakannya sama sekali tidak berarti. Tidak peduli apa, Chu Feng sudah membuktikan dirinya hari ini. Jika bukan karena kehadiran Linghu Hongfei, dia pasti akan mendapatkan tempat peringkat pertama dalam seleksi ini untuk Ancestor Martial Decastars hari ini. Bahkan jika dia menghadapi Linghu Hongfei, dia tidak menderita kekalahan yang memalukan. Lagi pula, dia sedikit lebih muda dari Linghu Hongfei. Untuk memiliki kekuatan seperti itu di usia muda, dia juga jenius tingkat iblis sejati. Seperti yang diharapkan dari cucu Chu Hanxian dan putra Chu Xuanyuan. Menurutku, anak yang dinubuatkan itu suts jelas bukan Wu Ma Shengji, tapi sebaliknya, itu pasti Chu Feng. Memang benar, jika menilai dari hari ini, Chu Feng memang memiliki potensi untuk menjadi saingan Linghu Hongfei di masa depan, kata kerumunan. Tentu saja, ada juga sebagian orang yang merasa bahwa jika Chu Feng dikalahkan oleh Linghu Hongfei, dia tidak kalah dalam penghinaan. Mereka merasa bahwa seseorang tidak dapat menemukan kesalahan dengan kinerja Chu Feng. Bahkan jika dia lebih rendah dari Linghu Hongfei, dia masih tak tertandingi di hadapan semua generasi muda lainnya. Dapat dikatakan bahwa ia hanya di bawah satu orang, dan berdiri di atas ratusan juta orang. Namun ketika suara-suara itu mencapai telinga Linghu Hongfei, itu menyebabkan perasaan tercekik yang lebih besar terhadap hatinya yang sudah tidak stabil. Chu Feng, apakah kamu masih tidak akan menyerah?
Jika itu masalahnya, aku akan membuatmu mempermalukan dirimu dengan lebih teliti lagi, kata Linghu Hongfei. Meskipun Linghu Hongfei tampaknya individu yang benar, tapi dia sebenarnya menghina Chu Feng tanpa henti melalui transmisi suara. Jika kamu memiliki kemampuan, maka cobalah bunuhku. Jika kamu ingin aku mengakui kekalahan, maka itu tidak akan mungkin, jawab Chu Feng. Baiklah, kamu punya nyali. Jika aku tidak memberikan apa yang kamu inginkan, mama aku, Linghu Hongfei, akan merasa agak menyesal, kata Linghu Hongfei. Meskipun kekuatan menindas itu tidak menjadi lebih kuat, tapi kekuatan bela diri yang tersembunyi yang terkandung dalam penindasannya, itu mungkin menjadi lebih kuat setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Rasa sakit yang dia sebabkan kepada Chu Feng juga meningkat setidaknya 10 kali lipat. Dia ingin Chu Feng secara terbuka meminta pengampunan, dan mengakui bahwa dia lebih rendah darinya. Chu Feng segera merasakan transformasi ke kekuatan yang menyelimutinya, dan jantungnya menegang. Namun demikian, dia sama sekali tidak meringkuk ketakutan. Chu Feng tahu bahwa dengan semua ahli yang hadir, Linghu Hongfei pasti tidak akan berani membunuhnya. Selain itu, seorang pejuang memang bisa terbunuh, tetapi tidak untuk dihina. Bagaimana mungkin Chu Feng mengakui kekalahan kepada seseorang yang tercela seperti Linghu Hongfei? Dengan demikian, Chu Feng telah mempersiapkan dirinya dengan baik. Dia siap untuk disiksa oleh Linghu Hongfei. Karena itulah, dia mengertakkan gigi dengan niat untuk menghadapi rasa sakit yang luar biasa. Bang! Tiba-tiba saja suara keras terdengar. Setelah itu, ekspresi semua orang yang hadir segera berubah. Segera, kepulan gas hitam mengalir keluar dari tubuh Chu Feng. Gas hitam itu telah secara paksa membubarkan kekuatan menindas Linghu Hongfei. Itu adalah seru kerumunan. Bukan hanya kerumunan yang bingung, bahkan Chu Feng sendiri memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Aura ini, sepertinya, Grandmaster Long Xuan memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Tidak perlu menebaknya, aura ini memang aura roh dunia Asura, kata Liang Qiu Cheng Feng. Dalam hal itu berarti teman muda Chu Feng sebenarnya adalah spiritualis dunia Asura. Tanya Grandmaster Long Xuan. Memang benar begitu, Liang Qiu Cheng Feng mengangguk. Bocah yang luar biasa, mungkin bakatnya dalam hal kultivasi bela diri lebih rendah daripada Chu Xuan Yuan, tapi bakatnya dalam hal teknik spiritualis dunia mungkin jauh melebihi Chu Xuan Yuan. Bahkan Ratu Mother Fox Immortal menjadi sangat bersemangat. Spiritualis dunia Asura sangatlah langka. Meskipun leluhur Martial Starfield adalah tempat yang sangat luas, tak hanya kurang dari 10 spiritualis dunia Asura. Itu adalah pepatah umum, bahwa tubuh ilahi dicintai oleh surga. Namun dibandingkan dengan spiritualis dunia Asura, jumlah tubuh ilahi jauh lebih banyak. Ada begitu banyak tubuh ilahi, sehingga tidak mungkin untuk menghitungnya. Dengan demikian, orang-orang yang mampu menjadi spiritualis dunia Asura adalah orang-orang yang benar-benar dicintai oleh surga. Spiritualis dunia Asura. Chu Feng sebenarnya adalah spiritualis dunia Asura. Liang Qiu Cheng Feng dan yang lainnya secara terbuka berbicara satu sama lain. Dengan demikian, para pengamat dapat mendengar percakapan mereka. Dalam sekejap, berita tentang Chu Feng sebagai spiritualis dunia Asura segera menyebar melalui kerumunan, dan kemudian mengejutkan mereka. Banyak orang yang bahkan mulai iri pada Chu Feng. Lagi pula, bahkan di tempat seperti bela diri leluhur, identitas menjadi spiritualis dunia Asura masih merupakan sesuatu yang membuat orang iri. Mengabaikan kekuatan mereka, hanya faktanya saja bahwa seseorang bisa menjadi spiritualis dunia Asura, itu sudah cukup untuk membuat orang lain merasa iri. Selain itu, orang banyak tidak tahu bahwa pada saat yang sama ketika mereka merasa heran dengan identitas Chu Feng sebagai spiritualis dunia Asura, Chu Feng sendiri juga sangat heran. Chu Feng tahu betul dari mana datangnya kekuatan dari tubuhnya ini. Justru karena itulah, bahwa Chu Feng menjadi sangat bingung. Gadis, apakah kamu benar-benar membantuku? Tanya Chu Feng. Adapun gadis yang dibicarakan Chu Feng, secara alami itu bukanlah Su Ratu. Lagi pula, si Ratu masih tidak aktif karena berada dalam pelatihan tertutup. Dengan demikian, orang yang Chu Feng tanyakan secara alami adalah roh dunia Asura wanita yang telah dia sembunyikan. Karena dia telah mengubah kontrak mereka, maka dia dapat membatasi wanita itu. Sementara dia dibatasi, dia tidak akan bisa menyebabkan bahaya baginya. Namun demikian, dia mampu membantunya. Selain itu, Chu Feng tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan membantunya.
Dan yang terpenting adalah, dia membantunya dengan secara langsung meminjamkan kekuatannya untuk digunakan. Jangan repot-repot dengan kata-kata yang berlebihan. Manfaatkan saja fakta ini, bahwa wanita muda ini dalam suasana hati yang baik untuk segera merawatnya. Karena kalau tidak, wanita muda ini akan mengambil kembali kekuatannya kapan saja. Suara bangga roh dunia Asura perempuan itu terdengar di telinga Chu Feng. Sangat baik, aku mengerti, kata Chu Feng dan tersenyum. Lalu dia menatap Linghu Hongfei, yang berdiri di depannya dengan mata penuh kejutan. Meskipun Chu Feng masih tersenyum, tap kekejaman muncul di matanya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.